itu darahnya dia itu diminum, betul? Ya. Betul. Ketika darahnya dia diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka karena darahku sudah bercampur dengan darahmu, betul? Karena darah yang diminum itu bukan darah ini bang, itu darah bekam bang. Darah bekam itu tidak najis bang. Darah bekam tidak najis. Sedangkan dalam Al-Quran, janganlah kamu mengkonsumsi darah. Berarti Allah sedang ingin membuat, Muhammad sedang ingin membuat bahwa Allah lupa kecuali darah Muhammad. Itu baru satu bang, belum yang lain-lain. Contoh di dalam Al-Quran dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Coba dibaca dulu, Al-Ahzab nomor 70. Kita didik nih, santri dia ini teman-teman. Bang Ali santri bang ya? Saya bukan santri bang, saya orang biasa bang. Orang biasa. Kalau dari logat-logat Anda ngomong, kayaknya Anda saudaranya Yusufi ini, orang Banjar ya? Ya bujur. Bujur, ya betul. Betul. Ikam orang Banjar. Ya ulun bang. Ulun orang Banjar, ulun. Coba silahkan buka surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat yang ke-70. Ayat 70. Ya. Sebentar. Kita diskusi aja bang ya. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Artinya? Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, ucapkanlah perkataan yang benar. Artinya boleh bohong nggak? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Anda tahu nggak dalam hadis Muhammad mengizinkan orang Islam boleh bohong? Mana bang? Letak bohongnya di mana? Bang, di dalam hadis Muhammad membolehkan umat Islam berdusta, terutama di dalam 3 perkara. Sementara di dalam Al-Quran disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Makanya Allah dan Muhammad tuh gontok-gontokan mereka. Bentar bang, yang 3 kebohongan itu apa aja bang? Misalnya suami boleh berbohong kepada istrinya atau istri boleh berbohong kepada suaminya demi mendapatkan ridho. Di mana itu bang ininya? Waduh, bentar ya, bentar. Ini sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Kita tidak lelah-lelahnya ya, kita tidak capek-capeknya untuk mendidik orang-orang Islam ya teman-teman ya. Itulah kenapa video-video saya itu harus kalian ambil bagian-bagian intinya dan kalian sebarkan. Bantu saya untuk menyebarkan pesan-pesan ini teman-teman, supaya semakin banyak muslim-muslim yang mendengar seperti itu. Karena tiap hari selalu saja ada muslim baru bang, gitu ya. Coba. Sebentar. Iya. Anda belum pernah tahu bahwa Muhammad mengizinkan boleh berdusta dalam 3 hal ya? Nggak ada bang. Oke baik. Saya putarkan, coba bang dengarkan ya. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong 3. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi. Kedua, pada saat jihad perang, menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada tadi dia masuk sini? Tak ada. Betul, tak ada. Bagi. Boleh. Yang ketiga, mendamaikan rumah tangga. Suami boleh bohong dalam 3 hal kan? Sedangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Iya. Tetapi kalian lebih patuh dan lebih tunduk kepada Muhammad, sekalipun Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Muhammad itu berkali-kali melegalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran.
Coba, menurut Al-Quran, orang yang berbohong itu adalah orang yang tidak beriman. Tahu ayatnya? Apa itu, Bang? Baik, saya akan tunjukkan ayatnya di mana dalam Quran menyatakan bahwa orang yang berbohong, berdusta adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Bentar ya. Saya bukakan ayatnya. Coba abang buka Quran surat yang ke An-Nahl ayat 105. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16. Surat yang ke-16. Ya, Sebentar. An-Nahl ayat yang ke-105. Sebentar, Bang ya. Boleh, sabar. Nih. Tahu. 6. Mana nih? Surat yang ke-16, Bang. Oh iya. An-Nahl ayat 105. 26. Kebetulan saya ini, Bang, 100 kali lebih saya khatam Al-Quran itu. Jadi saya tahu persis apa itu Al-Quran. Bahkan saya merasa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini orang Islam yang lebih ngerti Quran daripada saya. Sayalah orang yang paling ngerti Al-Quran, Bang. Kalau mau tanya Quran, tanya sama saya. Ya, memang itu kan visi An-Nahl misi abang kan? 103. Salah ya. 105 maksudnya, Bang. 105. Surat An-Nahl ayat yang ke-105. Oh iya nih. Coba silakan dibaca. Artinya atau ayatnya? Artinya, sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Jadi menurut Al-Quran, orang yang mengada-adakan sesuatu yang gak ada, ngarang atau bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad termasuk orang tersebut. Coba baca ayat 99-nya, masih di surat yang sama. 99. Apa dikatakan di situ? Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Oke. Artinya setan bisa mempengaruhi orang yang beriman nggak? Maksud di ayat ini, Bang, karena di sebelumnya itu kan ada ayat 147 juga. Yang dimaksud pembohong itu melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah, bukan kebohongan yang dimaksud dengan Muhammad melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Dia melakukan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah. Allah mengatakan suruh mengucapkan yang benar, Muhammad malah bilang boleh bohong. Berarti dia mengadakan kebohongan terhadap ayat-ayat Allah itu. Coba sekarang begini. Menurut ayat 99, apakah bisa setan itu mempengaruhi orang yang beriman? Bisa. Coba dibaca lagi, Bang. Dibaca lagi. Yang 99 tadi ya? Ya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Oke. Bisa nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Ya, kalau di ayat ini nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Saya tanya, sihir dari mana? Setan. Setan. Kalau orang beriman bisa nggak kena pengaruh setan? Tidaklah. Tidak bisa. Muhammad kena pengaruh sihir nggak? Nabi Muhammad Kena pengaruh sihir nggak dia? Kena. Berarti kesimpulannya dia orang beriman tidak? Beriman, Bang. Nah,
pelan-pelan ya. Orang yang beriman tidak mungkin bisa dipengaruhi setan. Muhammad kena pengaruh sihir. Sihir datangnya dari setan. Berarti kesimpulannya, bagaimana? Apakah Muhammad termasuk orang yang beriman? Karena dia kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir? Ya. Berarti Muhammad tidak beriman. Setuju? Beriman lah. Ini gimana sih ini? Bang, pelan-pelan. Satu kali lagi, ini terakhir nih. Satu kali lagi. Apakah orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya menurut surat An-Nahl ayat 99 dapat dipengaruhi oleh setan? Tidak. Tidak dapat. Apakah Muhammad dipengaruhi oleh setan? Maksudnya sihir ya? Iya. Ya. Iya, berarti kesimpulannya apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Termasuklah. Karena sakit kepala saya. Kalau Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, menurut ayat tersebut tidak mungkin dia bisa kena pengaruh setan. Sementara atau sihir. Sementara dengarkan ini. Sihir Nabi SAW, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu penjelasan dia, tapi yang jelas itu Muhammad namanya, itu kena sihir. Nah, itu. Ya, betul. Nabi pernah disihir. Jadi itu namanya, Bang. Apakah terdapat riwayat? Terus Sebab turunnya. Jadi Muhammad pernah kena sihir selama sebulan dan kita tahu sihir itu datangnya dari setan. Dan Muhammad kena pengaruh itu. Itu tanda bahwa dia tidak beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bagaimana Anda ini? Bukti yang lain ada, bukan hanya satu bukti. Menurut surat An-Nahl ayat 105, orang-orang yang berbohong, yang mengada-ngadakan perkara, itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan Muhammad malah mengajarkan itu, boleh berbohong dalam 3 hal. ya, masalah Nabi Makanya Muhammad saya itu bilang terkena begini, sihir, Bang. Berhentilah Anda Sini, Bang. dari mengikuti Muhammad. Itu yang saya minta kepada Anda. Dengerin dulu, Bang. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu terkena sihir? Karena dia Karena tidak Nabi beriman Muhammad dan itu bertawakal. Bukan. Karena itu adalah sifat basyariahnya Nabi Muhammad SAW, bahwa membuktikan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Oke, kalau kita, dia namun manusia beliau biasa, itu kenapa keistimewaan kalian yang perlakukan dimiliki dia oleh bak manusia dewa? Bang, Muhammad manusia biasa kan? Ya, Sama manusia seperti kita biasa, kan? makan, minum, Iya, tidur, sama seperti kita kan? menikah, dan lain sebagainya. Namun beliau memiliki tugas-tugas yang istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Oke, sekarang saya Gitu, tanya. Bang. Kalau memang Muhammad itu hanyalah manusia biasa, kenapa umat muslim memperlakukannya seperti dewa? Bukan memperlakukan seperti dewa, Bang. Karena kami itu memberikan tanda jasa kepada beliau. Karena begitu luar biasanya beliau memperjuangkan agama Islam sampai detik ini, ya kan? Buktinya di Indonesia mayoritas Islam, Bang. Ya, karena di Indonesia itu negara yang menurut survei IQ-nya itu rendah. Makanya kebanyakan orang Indonesia ber-IQ jongkok. Iya, kalau agak sedikit waras pasti rame-rame berbondong-bondong meninggalkan agama Islam. Sebentar nih, saya kasih Anda contoh nih. Muhammad berkata,
janganlah kamu memperlakukan saya secara berlebih-lebihan. Sebagaimana umat Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam. Pernah dengar hadis itu? Ya. Oke. Coba, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa, tetapi tidak dilakukan kepada Muhammad? Bahkan umat Islam memperlakukan Muhammad lebih-lebih ketimbang orang Nasrani memperlakukan Isa. Mau saya kasih contohnya? Mau saya kasih contohnya? Boleh. Baik. Di dalam riwayat-riwayat orang-orang Nasrani, adakah orang Nasrani meminum air kencingnya Isa? Ada? Enggak. Ada. Adakah dalam riwayat-riwayat orang Nasrani di mana orang Nasrani mengumpulkan bekas keringatnya Isa? Nggak ada. Adakah orang Nasrani menjadikan bekas air cuciannya badannya Isa sebagai satu barokah? Nggak ada. Tapi dalam riwayat-riwayat agama Islam, Bang, waduh, Bang, kencingnya Nabi diminum, ludahnya Nabi jadi rebutan, keringetnya Nabi jadi parfum, bekas air wuduknya Nabi jadi rebutan. Padahal Muhammad berkata, jangan kamu memperlakukan aku berlebih-lebihan. Ternyata umat muslim lebih parah. Makanya saya bilang, Bang, sesungguhnya kalian itu adalah umat yang mempertuhankan manusia, yaitu Muhammad. Bahkan sudah meninggal. Itu diakui oleh lawan-lawan debat saya. Itu, Bang, ketika ada seorang sahabat yang meminum darahnya Nabi Muhammad itu tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad, Bang. Ya, tapi Seandainya dibenarkan nggak oleh dia? Muhammad tahu, bukan dibenarkan, tapi ketika sudah terminum kan nggak mungkin kan dimuntahkan seperti itu, Bang. Makanya Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan haram tubuhmu dijilat api neraka. Oke. Artinya, oke, mengalir apakah di darahku, situ kata Muhammad mengatakan dia peduli terhadap ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi? Artinya, baik yang meminum darah, baik Muhammad, kedua-duanya mereka tidak peduli dengan Al-Quran. Yang minum darah tidak peduli dengan larangan minum darah dalam Al-Quran. Yang darahnya diminum, yaitu Muhammad, malah membenarkan perbuatan itu dengan berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Itu, Bang, saking cintanya, Bang, seorang umat dengan nabinya seperti itu, Bang. Saking cintanya sehingga firman Allah diacuhkan, betul? Iya, karena orang yang cinta itu. Makanya saya bilang kalian inilah yang mempertuhankan Muhammad. Sehingga ayat-ayat Al-Quran bagi kalian tidak ada gunanya. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran, mungkin banyak daripada sahabat itu, kebanyakan pada umumnya pasti pernah meminum darahnya Nabi. Sedangkan ini hanya satu aja, Bang. Satu ada aja lagi, bukan minum. hanya itu, ada lagi yang lain. Ketika Muhammad sedang berperang, katanya ada pecahan begitu yang nempel di pipinya, darah bekas cucurannya itu diminum juga itu. Ada lagi riwayat yang lain. Sehingga melalui hadis itu banyaklah Habib-Habib yang membanggakan dirinya bahwa darah Rasulullah mengalir kepadaku. Ada di dalam tubuhku ini zuriat Nabi, turunan Nabi. Sehingga orang Islam di Indonesia berbondong-bondong datang sungkem, cium tangan, cium kaki mereka. Kalau Bang Edis percaya nggak kalau Bang Edis itu keturunan Nabi juga, Bang? Kita jangan ngomong ke sana, Bang. Nanti kalau ngomong ke sana jadi panjang lebar. Maksud saya begini. Intinya kalian ini memperlakukan Muhammad
sudah masuk kategori mempertuhankan menurut bahasa-bahasa Al-Quran? Nggak ada, Bang. Loh, Kalau di surah Bang, Yusuf itu, surat Yusuf tulisan tadi Rob. mengakui bahwa suaminya Zulaika itu Robbi, betul? Robbi di dalam Al-Quran ini tulisannya dengan Rob yang sesungguhnya itu berbeda, Bang. Coba mana bedanya? Coba Abang Ya udah, bedanya mana, Bang? ini belum pernah belajar balaghah ya, balaghah dan mantik seperti itu. Iya, Jadi mulai nggak mereka tahu. ilmu nahu sarap putus. Gimana? Bang, apakah ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu, nahu sorob, mantik, balaghah, ada nggak begitu? Nggak ada, Bang. Cuman ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mendalami apa terjemah daripada Al-Quran itu harus belajar itu, Bang. Kalau nggak belajar, Abang bisa tersesat nanti. Baik, kalau menurut Allah, menurut Al-Quran, kalau mau paham Al-Quran, suruh ngapain? Ya belajar, Bang. Suruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, Bang. Coba buka surat Yunus ayat 94. Aduh, benar-benar Anda ini tidak paham Al-Quran. Coba buka surat Bang, Yunus ayat 94. Yunus surah yang keberapa tuh, Bang? Juz berapa? Bentar ya. Yunus. Surat Yunus Yes. Oh ini. Ayat berapa, Bang? 94. 94. Oke. Sungguh luar biasa mereka ini ya. Bahasa Indonesianya saja, Bang. Percuma juga dibaca-bacain kagak ngerti. Dibaca aja artinya. Iya, Bang. Abang nggak pernah dengar Al-Quran kan? Kalau dengar Al-Quran bisa panas, Bang, nanti, Bang. Iya, itu adanya cuma di film Misteri Gunung Merapi. Sama Susana. Udah. Ini saya bacakan ya. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab Salah, Bang. sebelumnya. Disuruh belajar balaghah, nahu sorob. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka belajarlah nahu sorob, mantik, balaghah. Coba baca lagi yang benar.